Halo, selamat malam semuanya. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa pasang headset kalian dan matikan lampu di kamar kalian. Pada malam hari ini saya akan membawakan kisah mistis di Gunung Lawu. Namun, sebelum mendengarkan cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe pada channel ini supaya nantinya kalian mendapatkan kisah-kisah mistis yang ada pada channel ini. Cerita kali ini datang dari Mbak Nurul yang berasal dari Kota Madiun, mempunyai kisah sosok gaib pendaki Gunung Lawu. Ceritanya sebelum muncak di Gunung Lawu pada tanggal 29 Mei 2018, Nurul itu pergi ke pantai bersama teman-temannya. 3 hari setelah pergi ke pantai, teman dekat dia mengajak ingin muncak. Seperti apa sih muncak itu? Pertama itu yang mau muncak ada cowoknya yang namanya Robiul. Tapi pada saat mau hari H, si Robiul itu tidak jadi ikut karena ya ada keperluan lah yang mendadak dan mengakibatkan tidak bisa ikut. Akhirnya mereka bingung karena si cowok Robiul tadi tidak bisa ikut, dan akhirnya mereka memutuskan untuk muncak hanya 3 orang, yaitu Nurul, Afina, dan Anis. Alvina dan Anis ini adalah seorang pendaki pemula. Jadi dia itu pertama kali mendaki, dan itu di Gunung Lawu. Tahu sendiri kan Gunung Lawu itu seperti apa. Kemudian mereka malamnya mulai packing, kemas-kemas barang yang akan dibawa untuk muncak. Pagi harinya mereka pergi ke Gunung Lawu lewat via Cemoro Sewu. Singkat cerita, jam 8:30 pagi mereka sampai base camp. Saat itu cuaca mulai cerah. Akhirnya mereka muncak pada jam 9 pagi. Selama di perjalanan dari base camp, pos 1 dan pos 2, mereka tidak diganggu oleh hal-hal yang gaib. Kemudian mereka sampai di pos 3, waktu menunjukkan pukul 1:30 siang. Saat itu cuaca mendung dan hujan pun turun. Mereka berteduh di pos 3 sambil menunggu hujan dan istirahat di situ. Tapi apakah kalian tahu guys, bahwa si Nurul ini sedang haid? Kemudian setelah hujan reda, mereka ingin melanjutkan perjalanannya ke pos 4. Saat itu jam 5 sore. Di tengah perjalanan menuju pos 4, mereka juga sempat foto-foto karena view-nya juga bagus di situ. Tiba sampai di pos 4, mereka berhenti sejenak untuk istirahat. Saat itu jam menunjukkan pukul 7 malam. Kemudian Nurul bilang sama Alvina dan Anis, "Guys, kita lanjut atau istirahat di sini? Ini udah malam loh. Sebaiknya kita istirahat aja dulu di sini." Alvina dan Anis pun tidak mau karena perjalanan udah panjang dan sudah sampai di sini. Dari pos 4 mereka ketemu mas-mas pendaki lain dari Banten. Di situ mereka lagi istirahat. Dia bilang sama mereka bertiga jika mau menuju ke pos 5. "Udah jam segini, mending istirahat aja dulu mbak. Udah malam loh."
Tapi Anissa dan Alvina tidak mau untuk istirahat di situ. Kemudian masnya ya memberi saran lah kepada mereka bertiga. Kalau mau naik, mending tasnya ditinggal di sini aja, Mbak. Akhirnya tas mereka ditinggal di situ dan dijaga oleh masnya yang tadi. Singkat cerita, mereka bertiga melanjutkan perjalanan ke pos 5. Di perjalanan ke pos 5 ini, kisah mistis pun dimulai. di tengah perjalanan mereka menuju pos 5, Nurul ini melihat sebuah sumur dan perasaan dia mulai tidak enak. Dalam hatinya dia berbicara, Ada apa ini? dia berusaha memalingkan perasaan itu. Dia berpikir, kita pergi dengan selamat, pulang ya harus dengan selamat. Lanjut singkat cerita, sebelum menuju ke Sabana, Nurul melihat sebuah sumur itu mengeluarkan cahaya putih. Dalam hatinya dia beristighfar. Astagfirullah, apa ini? Kemudian dia berusaha setenang mungkin bahwa itu hanyalah pantulan cahaya rembulan. Padahal hari itu sudah gelap dan tadi diguyur hujan deras pada saat di pos 4. Setelah melewati sumur itu, mereka bertiga masuk ke area Sabana. Di saat itu, Nurul bertemu pendaki cewek sendiri yang lagi istirahat duduk di pohon. Sambil berjalan, Nurul itu menyapa pendaki tersebut. Monggo, Mbak. Tapi anehnya, pendaki itu tidak memberi respon sama sekali. Dia hanya diam dan tatapan matanya kosong. Jarak dari Nurul sama Anis dan Alvina ini terpisah agak jauh, ya sekitaran 15 meteran. Kemudian Nurul yang ada di belakang sendiri tadi menyapa kembali seorang pendaki itu. Monggo, Mbak. Alhasil pendaki itu menjawab, Oh iya. setelah itu pendaki cewek itu masuk ke rombongan mereka. Dalam hati Nurul, dia masih belum berpikiran yang aneh-aneh. Dia mengucapkan pada hatinya, Alhamdulillah mbaknya ikut rombongan. Jadi genap 4 orang, nggak jadi ganjil deh. tapi apakah kalian sadar guys, kalau mendaki gunung dengan keadaan ganjil tidak menutup kemungkinan kalian akan Diikuti oleh bangsa gaib. Lanjut cerita, di tengah perjalanan Anis dan Alvina, mereka berdua tidak berbincang sama sekali. Jadi keadaan malam itu sangat hening. Kemudian Anis pun menyanyi-nyanyi. Dari kejauhan, Nurul itu memantau mereka berdua. Dan dia tertawa karena Anis itu tidak pernah nyanyi, tetapi dia kok nyanyi-nyanyi. Anehnya, ketika Nurul tertawa di belakang sosok pendaki cewek itu, pendaki itu hanya diam dan berjalan di belakang Anis dan Alvina. Sekilas di perjalanan, Nurul melihat pendaki itu. Kakinya tidak nampak. Dia hanya berkata pada hatinya, Mungkin
halusinasiku saja ini karena kecapean. Lanjut perjalanan ke pos 5. Nurul pun menyalip sosok pendaki itu. Di tengah perjalanan itu, Anis dan Alvina yang ada di depan, mereka bertemu dengan dua pendaki cowok. Dalam perjalanan itu, Anis memanggil mereka. Mas, bareng mas. Pendaki cowok itu menjawab dan menoleh ke belakang. Oh iya mbak, mari. Jadi pendakian mereka menuju pos 5 itu ada 6 orang, termasuk pendaki cewek misterius yang ada di belakang sama Nurul. Sesampainya di pos 5, di sendang derajat, Nurul berpikir kalau tidak memakai tenda, maka mereka bertiga mending memutuskan untuk istirahat di situ saja. Akhirnya mereka pun sepakat beristirahat di situ dan bilang sama mas-masnya tadi yang udah naik duluan. Terus Nurul bertanya kepada mereka berdua, Alvina dan Anis, Loh, mbaknya mana? Kemudian mereka berdua, Alvina sama Anis, Mbak yang mana? Ini Mbak Anis ada, Mbak Alvina ada. Mbak yang mana yang kamu maksud, Rul? Kemudian Nurul pun menyanggah pembicaraan mereka dengan nada yang tinggi. Itu loh, yang duduk di pohon, yang kemudian bareng sama kita tadi loh. Akhirnya mereka sedikit adu argumen bahwa Alvina dan Anis tidak melihat pendaki cewek yang dimaksud Nurul tersebut. Padahal Nurul mengetahui kalau pendaki itu masuk di rombongan mereka. Kemudian Nurul sedikit bingung dan berkata dalam hatinya, Lah, terus siapa tadi yang bareng? Nurul mengalihkan pembicaraan tersebut dengan berkata, Mungkin mbaknya tadi sudah bareng sama masnya, atau bahkan sama rombongannya. Setelah debat argumen tadi, mereka tidur di area situ. Setelah larut malam, pada jam 1 dini hari, Nurul melihat sosok pendaki itu tadi yang juga ikut tidur di belakang mereka. Kemudian Nurul itu menyapa, Mbaknya. tapi sosok pendaki tersebut diam dan tidur di belakang Nurul. Kemudian Nurul tersebut tidak menghiraukan sosok pendaki tersebut. Lalu mereka bertiga tidur dengan berdempetan karena cuaca sangat dingin sekali. Setelah matahari terbit dari arah timur, mereka bangun dan berjalan menuju ke puncak yang mereka idam-idamkan. Sesampainya di puncak, mereka berfoto-foto untuk mengabadikan momen mereka. Tetapi saat itu cuaca kelihatannya akan terjadi badai. Dan benar saja, saat itu mereka diterjang badai yang sangat kencang. Setelah dari puncak, mereka turun. Di tengah perjalanan yang mereka lalui, pos demi pos yang mereka lalui dengan badai yang semakin kencang, mereka merasa kedinginan. Jadi semakin mereka turun ke bawah, semakin kencang badainya. Dan sampai di pos 4, Alvina hampir terkena hipotermia karena kedinginan. Mereka bertemu dengan pendaki di pos itu.
untuk mengambil tas kepada mas-mas itu tadi. Tapi saat itu mas-mas yang tadi tidak ada di situ. Kemudian digantikan oleh mas-mas yang baru. Mereka bilang kepada mas-mas yang baru itu tadi, Mas, apakah lihat mas-mas yang tadi yang bawa tas saya ya? Kemudian mas-mas itu tadi bilang, Oh iya mbak, tadi ada mas-mas yang menitipkan tas ini kepada saya. Ini mbak tasnya. Kemudian mereka mengambil tas mereka dan mereka pun segera turun. Sesampainya di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan pendaki cowok dari Malang. Dan pada saat itu, Alvina kakinya tidak bisa digerakkan. Pada saat itu mereka meminta tolong kepada pendaki cowok dari Malang tersebut untuk digendong ke bawah. Dari pos 3, mas-mas itu memberikan salam pamit kepada mereka. Ya mungkin capek lah karena harus menggendong Alvina dari pos 4 menuju pos 3. Sesampainya di pos 3, mereka melanjutkan ke pos 2. Saat ingin melanjutkan, Alvina ini sepatunya itu jebol. Jadi ya parah lah intinya. Udah kaki gak bisa digerakkan, sepatu yang dipakai jebol. Di sini Nurul merasa khawatir karena Alvina dalam keadaan itu takutnya nanti kalau terjadi hipotermia. Nurul dan Anissa memapah Alvina itu tadi yang tidak bisa bergerak menuju ke base camp. Alhamdulillah, singkat cerita, mereka sampai di base camp jam 6 sore. Mereka melihat para pendaki yang gagal pada hari itu. Saat itu tanggal 30 Mei 2018, karena kondisi badai yang menerjang sangat keras sehingga pendakian di Gunung Lawu digagalkan. Kemudian ada petugas yang menghampiri mereka. Dia berkata, Mbak, tadi habis dari atas ya? Rombongan mbak yang lainnya mana? Nurul pun menjawab pertanyaan dari petugas tersebut. Iya pak, gak ada pak. Ya cuman 3 orang ini aja rombongannya. Sontak petugas itu terkejut. Dalam keadaan badai seperti ini, mereka muncak hanya 3 orang, dan itu hanya cewek semua. Singkat cerita, mereka disuruh istirahat kepada petugas itu di base camp. Sedangkan keadaan mereka, Alvina dan Anissa, pucat sekali wajahnya. Setelah itu mereka bertiga bertemu dengan mas-mas dari Wonogiri yang memberi mereka sedikit madulah untuk membangkitkan stamina mereka bertiga. Dan alhasil mas-mas dari Wonogiri tersebut yang akhirnya gagal ingin muncak meminjamkan baju dan celana mereka. Setelah Alvina dan Anis ganti pakaian yang basah karena badai tadi, mereka beristirahat sejenak dan tertidur. Di saat mereka berdua tertidur, Nurul berbincang-bincang dengan mas-mas senior tadi dari Wonogiri. Dia bercerita apa yang mereka alami pada saat pendakian tersebut, bahwa mereka bertemu pendaki malam itu. Dan masyarakat tersebut juga kaget dan bilang, "Hah? Apakah benar, Dek?" Kemudian Nurul pun menjawab, Iya mas, tapi anehnya mereka berdua, Alvina sama Anis itu tidak melihat, dan yang melihat hanya saya. Masnya tersebut mengangguk-anggukkan kepala dan memejamkan mata.
Masnya tersebut bilang bahwa memang dek, Gunung Lawu itu angker. Dan sosok pendaki itu memang benar, karena saya juga pernah bertemu. Dan ciri-cirinya ya persis yang adik bicarakan. Konon dulu itu adalah seorang pendaki yang hilang dek. Sampai saat ini entahlah ditemukan atau belum, aku nggak tahu. oh iya guys, tadi lupa, sosok pendaki cewek goib tersebut memiliki ciri-ciri jaket yang berwarna hijau dan memakai tongkat pendakian. Nah, singkat cerita, setelah badan mereka bertiga sudah kembali pulih, mereka memutuskan untuk pulang ke rumahnya masing-masing dengan menggunakan ojek. Bagaimana cerita dari Mbak Nurul tersebut, guys? Kalau kalian punya kisah horor seperti mereka, silahkan DM IG saya ya. So, terima kasih buat kalian yang sudah menyimak kisah pendakian mereka bertiga. Oke, saya Sahal Maskana Syarif pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.